Jadi dengan kita menjalankan doktrin agama, simbol agama dan ritual agama, Mhm. maka itu pengalaman batiniah kita tumbuh. Salah satu sign yang positivisme yang akhirnya melawan agama, melawan filsafat, itu kan salah satu bentuk perlawanan karena tidak terhubungkannya tadi. Nah, Oh. yang itu mengatakan bahwa agama itu bisa menghubungkan itu. Kehidupan menjadi hidup menuju mati ya. Kata kuncinya luar biasa ya, Iya iya, benar. bahwa mati adalah pemenuhan makna hidup. Nah ini kayaknya perlu elaborasi nih, Iya, karena betul. gagasannya kan memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Mishkat TV, salam jumpa kembali kita pada kajian futuristik pemikiran Kang Jalal. Masih tetap dengan buku kita Psikologi Agama sebagai pengantar. Kita hari ini memasuki pada bab yang kelima dengan fokus pada Jung ya, Carl Gustav Jung. Seperti biasa kita bersama dengan Paman Apik, Agus Hermanto yang senantiasa bersama kita juga mengantarkan kita pada pemahaman psikologi agama yang paripurna terkait dengan pemikiran Allahyarham ini. Paman Apik, sejak kapan Paman Apik ini berkenalan dengan Carl Gustav Jung ini? Berkenalan dengan Jung atau Zhang nih ya. Jung ya. Ini juga terkait sama Freud memang. Jadi Oh, begitu kita mengenal Freud ya kira-kira menjelang tahun 2000 tahun gitu. 2000 ya. Nah, langsung berkenalan dengan kawannya itu kan, Yang gitu. Sebagai seorang muslim, seorang yang beragama, ya langsung mendukung Zhang gitu kan. Gitu ya, Mendukung ya. mendukung Zhang. Ini Karena Freud ini memang agak cocok gitu. agak cocok kan gitu, Oke. karena kita kan beragama gitu ya. Oke. Kita searah. Kalau sama Freud kan kita kritis. Nah, Nah, setelah jauh membaca ternyata Freud juga mempunyai sisi oke. spiritualitas Yang tersendiri. di akhir-akhir itu ya. Yang di akhir-akhir Freud Oke. dewasa Hmm. dan Yang juga mempunyai formula spiritualitas dan agama yang menarik juga yang kita bahas ini. Gitu ya. Kalau Zhang itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya saya kurang tahu pasti ya, tetapi dia memang dari awal sudah mendukung agama. Gitu Mendukung ya. agama Jadi ya. mendukung agama. Jadi memang pandangan-pandangan agamanya memang luar biasa. Hmm. Tapi Yang juga tidak sendirian ya. Sebenarnya kan ada Agosin yang sempat Oh, kita bahas juga Agosin. Ya, Agosin. dalam buku Prof. Jalal ini juga. Hmm. Itu juga kan agama. Jadi muridnya Freud juga sebenarnya kan posisinya juga psikoanalisis. Belajar dari Freud, tapi dari Freud itu malah terinspirasi makin dekat dengan agama, Agosin maupun Yang ini. Dan banyak pemikir lain. Yang sebenarnya justru dari Freud mengantarkan kepada agama. Dan Freud dewasa pun juga dekat dengan agama. Oke, jadi alih-alih agama itu disingkirkan malah dirangkul kembali. Malah dibuka kembali dengan cara yang menyegarkan. Betul. Malahan Oke, gitu ya. Oke, kita masuk ke Carl Gustav Jung ini. Kalau di buku Allahyarham ini disebutkan bahwa beliau itu dipengaruhi sama William James ya. Ya. Mungkin yang terkait jiwa atau bagaimana? Ya. Nah, William James ini kan pemikir yang luar biasa ya. Pemikir luar biasa, di satu sisi William James ini pragmatis. Pragmatis ya. Jadi Oke. apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan itu mendapat penghargaan besar dari William James. Apakah itu agama, apakah itu sains atau seni, pragmatis gitu. Jadi William James ini hebat di situ. Nah, di sisi lain William James ini selain pragmatis, pendekatan filosofis dan sainsnya bagus. Nah, sehingga kajian-kajiannya juga sangat kuat William James. Dan, nah ini yang paling penting, William James itu menolak reduksionis materialis. Oh. Itu yang akhirnya berpengaruh besar kepada Zhang, berpengaruh besar juga saling pengaruh dengan Bergson, Henry Bergson gitu. Bergson, ya. Jadi mereka memandang sains dan agama itu dengan sangat kaya. Nah, keunggulan James itu tadi pragmatis semuanya. Jadi agama itu memang memberi manfaat besar bagi kehidupan gitu. Nah, sehingga Yang banyak mengambil inspirasi dari sana juga tentunya. Oke. Di Allahyarham juga disebutkan di sini bahwa Jung ini mendirikan bahasa psikologi sendiri ya. Di Zurich ini, dan ia sebut sebagai psikologi analisis ya. Analitis ya. Ya. Beda dengan sebelumnya atau Kalau sesuatu yang baru?
kita nyebut yang beda, ya yang pengennya beda nyebutnya ya. Nyebutnya pengennya beda, psikologi analisis. Nah itu kan ya kalau Freud kan psikoanalisis ya, sebenarnya agak panjang dikit. Gitu ya, gitu ya. Nah meskipun prinsip-prinsipnya akan sama, yaitu akan banyak nanti menafsirkan simbol-simbol. Simbol dari mimpi, simbol. Nah kalau yang ini keunggulannya simbol-simbol dari agama. Jadi kita mempunyai kitab suci itu sebagai simbol yang perlu kita interpretasikan dengan kaya. Nah, disinilah keunggulan yang. Jadi makin dekat dengan agama. Ibadah, kita sholat, kita puasa, itu kita perlu interpretasikan. Karena itu sebuah simbol, sebuah ritual yang memberi makna yang mendalam. Itu ya. Jadi di sini disebutkan misalkan bahwa wartawan BBC itu pernah tanya kepada Jang ya, bahwa tentang eksistensi Tuhan. Kata beliau, I know he exists ya, begitu. Jadi betul-betul menghadirkan Tuhan ya, yang selama ini tidak hadir oleh yang lain, dia menghadirkan begitu. Karena memang punya tujuan mungkin Jang itu dalam, atau memang yakin memang Tuhan ada bagi Jang itu. Bagi yang bahwa simbol-simbol agama itu bagi psikologi analisis itu adalah yang menghubungkan antara tak sadarnya Freud tadi dengan sadar. Nah, Freud ini kan sebenarnya dia penyambung kan bingung gimana nggak sadar kok kita mau akses gimana. Yang menyatakan simbol-simbol agama itu adalah yang menghubungkan antara tak sadar dengan sadar, dan itu berjalan secara alamiah. Nah, sehingga dengan simbol-simbol agama ya, dengan bacaan kitab suci, dengan doa, kita malah terhubungkan dengan proses psikis yang lebih tinggi. Gitu. Itu yang lebih tinggi. Itu yang dikembangkan oleh Yang. Karena kalau enggak kita kembangkan yang bawah sadar atau yang tak sadar tadi, itu justru akan memunculkan perlawanan. Misalkan rasionalisme. Karena kita enggak bisa akses yang bawah sadar, kita enggak bisa akses yang tak sadar itu, maka kita gunakan full rasio saja. Nah, dan rasio akhirnya makin reduksionis nanti kepada materi saja. Jadi salah satu sign yang positivisme yang akhirnya melawan agama, melawan filsafat, itu kan salah satu bentuk perlawanan karena tidak terhubungkannya tadi. Nah, Yang itu mengatakan bahwa agama itu bisa menghubungkan itu. Mengisi kekosongan itu ya. Nih kalau agama menurut Yang itu kan dianggap ketergantungan dan kepasrahan kepada fakta pengalaman yang irasional, pertimbangan pengamatan yang cermat gitu ya. Termasuk juga intinya kan bahwa agama bagi Yang itu adalah kepasrahan begitu ya. Pasrah atas kehendak atau pasrah dengan intelektualitas dia yang kemudian mempengaruhi pada dimensi kejiwaan dan bagaimana ya gitu tuh. Kalau Paman Apik membacanya gimana? Kalau saya bacanya yang tadi itu memang benar, kita butuh tawakal, kita butuh pasrah. Karena memang hanya orang-orang tertentu yang bisa akses kepada tingkat tak sadar tadi, tingkat yang lebih tinggi tadi. Orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu kan. Masing-masing orang kan punya bakat yang berbeda. Ada orang yang bisa menciptakan musik, kan tidak semua orang bisa menciptakan musik. Ada orang yang bisa membuat gol indah dalam sepak bola. Kan tidak semua orang bisa menciptakan gol indah kan. Jadi kalau kita mau menciptakan gol indah, ya kita ngikutin nonton atlet-atlet sepak bola yang terbaik. Ingin mendengarkan musik ya tokoh-tokoh yang memang berbakat di musik yang bagus. Begitu juga kan dalam agama. Kan ada yang mempunyai bakat-bakat tertentu. Yang dia punya akses tertentu kepada hakikat yang lebih tinggi itu. Nah, kita kan belajar ke sana. Nah, Yang mengakui itu. Ya, jadi kita kepada tokoh-tokoh agama yang bagus, tokoh-tokoh agama yang benar, maka kita belajar pada mereka. Kita pasrah, kita terima kebaikan-kebaikan itu, kemudian kita amalkan. Itulah yang menyambungkan antara tak sadar yang tinggi tadi dengan kesadaran kita. Kembali lagi pada gagasan Yang terkait dengan agama. Ini kan ada beberapa isu yang dikembangkan sama Jang itu adalah terkait dengan simbol agama, kemudian doktrin agama, ritual, dan individuasi. Barangkali bisa di-spill beberapa hal terkait dengan yang agama. Itu simbol agama itu bersifat universal dan efektif. Efektif. Jadi semua orang yang menjalankan ajaran agama dengan baik, maka dia akan menjadi orang baik. Ya, itu universal efektif. Jadi lebih enak kan gitu sebenarnya, karena sudah disediakan. Dan kemudian doktrin-doktrinnya
Nah, dogma-dogma agama itu juga ajaran-ajaran yang sudah terpilih dengan baik. Oke. Sehingga kita bisa mengikutinya. Misalkan puasa. Puasa kalau orang Indonesia, orang Islam puasa Ramadan. Itu sudah dipilih dengan baik itu dari sumbernya sana, dari Tuhan itu. Nah, puasa 1 bulan. Nah, ketika kita jalani dengan baik puasa, tidak makan, tidak minum, kemudian banyak menolong fakir miskin, kemudian banyak mengkaji ilmu, membaca Al-Quran, nah itu akan menghasilkan individu-individu yang terbaik. Itu tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kita malah diuntungkan dengan simbol-simbol agama itu. Simbol-simbol agama beruntungkan. Kemudian kalau simbol-simbol agama itu kan sebagai simbol-simbol tanda-tanda gitu ya. Nah, kalau ritual itu sebagai tindakan. Praktek kan, kita sholat, gerak, itu praktek. Itu pun juga simbolis. Itu adalah praktek kita semakin mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada Tuhan. Dan itu sudah sangat efektif itu agama itu. Karena kalau agama itu tidak efektif, ya ditinggalkan. Kan agama ini terbukti ratusan tahun, ribuan tahun, memang benar-benar sangat efektif. Dan tujuannya nanti menciptakan individu-individu yang unik, individu-individu yang terbaik. Yang disebut dengan individuasi. Individuasi ya, bukan individual. Iya. Kalau individual kan mementingkan egonya. Nah, kalau individuasi, individu itu kalau dalam istilah kita insan kamil nyebutnya gitu ya. Menjadi individu yang sempurna, yang sesuai dengan situasi, yang memberi manfaat kepada alam sekitar, menolong tetangga, mencerahkan warga. Nah, gitu. Jadi individu yang sempurna. Untuk sampai pada individuasi itu tadi tahapan-tahapannya seperti yang tadi ya. Betul. Dari memahami simbol agama, doktrin, ritual, kemudian masuk pada ini ya, individuasi agama. Oke. Kalau terkait dengan pemaknaan hidup nih, Jang melirik nggak? Melirik ya, termasuk juga hidup. Pengalaman batiniah ya. Batiniah ya, pengalaman batiniah. Jadi dengan kita menjalankan doktrin agama, simbol agama dan ritual agama, maka itu pengalaman batiniah kita tumbuh. Ya. Nah, jadi ketika kita puasa Ramadan tahun ini, kita menjadi lebih dewasa nih. Nah, kita akhlaknya menjadi lebih bagus ya. Dahulukan akhlak. Tahun depan aku kan udah pernah puasa, nggak mau puasa lagi. Nggak cukup, karena kita perlu tumbuh. Tahun depan kita tetap puasa Ramadan lagi. Karena beda. Karena beda, karena pertumbuhan itu. Ya. Nah, pertumbuhan itu kalau yang kan membedakan antara ego dan diri. Nah, kalau yang tuh ego itu malah ego yang individualis, itu ego. Individualis. Nah, istilahnya ya, saya pengen makan yang enak, pengen jalan-jalan, itu ego. Nah, ego ini harus berputar di sekitar diri. Diri itu yang besar, dirinya terhubung kepada Tuhan. Dirinya terhubung kepada Tuhan yang bisa menjadi insan kamil, gitu. Menjadi individuasi. Jadi ketika kita pengen makan enak, makan nikmat, itu haruslah dibimbing oleh diri yang besar kepada diri yang Tuhan itu. Jadi pengalaman batiniah itu tadi itu mengarahkan ego yang kecil itu menjadi individu diri yang besar. Dari kepompong itu ego kecil menjadi kupu-kupu, menjadi terbang. Dari berudu menjadi kata. Nah, masing-masing orang yang tadinya egonya bersifat kecil menjadi diri yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wah, luar biasa ya konsepnya. Luar biasa. Sangat ideal sekali dalam program ini. Iya. Oke, satu hal lagi yang perlu kita gali lagi dari beliau itu adalah ini seperti apa yang disampaikan oleh Allahyarham dalam bukunya ini. Pengalaman pribadi sering membawa kita kepada pengalaman keabadian, perasaan kekalahan dan atau immortalitas. Pribadi berarti kesadaran lebih tinggi. Nah, Jung melihat bahwa timbulnya kepribadian lebih tinggi itu membawa orang kepada kesadaran untuk melepaskan diri dari dunia sebagai persiapan alamiah menuju kematian. Gagasannya memang menuju pada kematian. Bahkan kehidupan menjadi hidup menuju mati ya. Kata kuncinya luar biasa ya. Bahwa mati adalah pemenuhan makna hidup. Nah, ini kayaknya perlu dielaborasi nih. Ya, karena gagasannya kan memang kita orang Islam kan bisa meyakini bahwa memang akhirnya adalah mati. Gitu akhirnya adalah mati. Jadi bukan mati nantinya kan tidak berakhir begitu saja kan. Tapi jadi mati itu dalam arti mati dari dunia ini.
Kan Oke, gitu ya. oke. Mati di dunia ini selesai. Nah, Oke. perjalanan panjang, nah Beda lagi. masih Oke, banyak oke. ya. Perjalanan panjang kita setelah kematian, Mm-mm. yaitu keabadian itu Oke. tadi, setelah menjadi diri Oke. atau menjadi individu atau menjadi Oke. personal, bukan hanya ego yang kecil sudah menjadi diri. Nah, itu kan abadi. Nah, di sisi lain ketika kita sudah meninggal, kan generasi penerus masih jalan terus. Oke. Nah, jadi kita mewariskan kebaikan-kebaikan apa Oke. sehingga abadi. Nah, ini kayak Prof. Jalal ini mewariskan banyak buku, mewariskan banyak ilmu, mewariskan sistem pendidikan. Nah, ini kan abadi. Oke. Jadi meskipun Prof. Jalal ini sudah berjalan di alam abadi, nah di dunia ini kita tetap melakukan kajian tentang pemikiran-pemikiran Kang Jalal, bahkan pemikiran yang sampai futuristik ya ke depannya. Kemudian kita mengembangkan sistem pendidikan, sekolah cerdas, sekolah mutahari, dan banyak amalan-amalan beliau yang terus kita kembangkan. Jadi memang abadi. Ketika kita meraih dari ego kecil, meninggalkan ego kecil menjadi diri yang besar. Diri yang besar. Ya. Selain gagasan Zhang tadi terkait dengan agama ya, kemudian juga gagasan menuju mati, kemudian juga pemaknaan hidup ya. Ada lagi yang lain nggak? Gagasan yang perlu kita ambil yang bermanfaat bagi kita, bagi mungkin konteks masyarakat kita dari Zhang ini. Menurut saya bagi yang itu satu yang paling penting ini kan juga memang psikologi analisis ya, yaitu kita memaknai. Jadi kalau psikoanalisis kan memaknai mimpi, memaknai simbol. Nah di sini yang itu kita apakah kita sholat itu kita perlu memaknai dengan mendalam. Kita puasa perlu memaknai dengan mendalam. Itu yang paling dasar. Jadi bukan hanya mimpi yang perlu ditafsirkan, tetapi hidup kita menolong tetangga itu dengan memaknai dengan penuh makna. Nah dengan pemaknaan melalui beragam simbol, doktrin, dan ritual itu, nah itulah kita menjadi proses dari ego yang sempit, yang pengen menang sendiri, pengen enaknya sendiri, kita rela berkorban untuk yang lain. Berkorban yang lain itu justru menjadikan diri kita besar, pribadi kita besar, individu kita besar. Karena kita justru mengayomi yang lain. Kita menjadi, kalau istilah sekarang, rahmatan lil alamin. Nah gitu. Jadi dari memaknai, itu kuncinya memaknai, kemudian melakukannya, dan dengan pengalaman batiniah, nah insya Allah kita akan menjadi diri yang besar atau insan kamil. Makasih Paman Apik. Ada closing barangkali di akhir? Ya, barangkali closingnya kita udah sampai pembahasan kita psikologi agama ini. Memang masih banyak yang perlu kita bahas. Betul. Dari berbagai macam perdebatan pro kontra sains dan agama, psikologi dan agama. Kita di ujung akhir Prof. Jalal mengajak kita bahwa psikologi dari yang itu pro agama, mengantarkan kita bahwa sains dan psikologi itu dari diri yang sempit, diri yang kecil menjadi diri yang lebih besar. Dan riset-riset sebenarnya banyak menunjukkan bahwa agama memang memberi dampak positif pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi saat ini adalah edisi bagaimana agama ternyata memiliki peran nih ya, termasuk dalam kehidupan manusia. Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menyimak pertemuan kita akhiri sekarang dengan membacakan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.